Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pujarisma Andini. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sastra. Dan tokoh yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu Umar Khayyam. Selamat menyaksikan. Umar Khayyam merupakan seorang sosiolog, novelis, cerpenis, dan budayawan, juga guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1988 sampai 1997 sampai dengan pensiun. Beliau juga merupakan perintis universitas di RRI Nusantara II Yogyakarta yang menyajikan berbagai informasi kegiatan mahasiswa. Ia juga mendirikan majalah minggu dan berbagai kegiatan yang lain, terutama yang terkait dengan kebudayaan. Dunia kesenian ditekuninya sejak masih mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Tahun 50-an mulai menulis karya sastra, terutama cerita pendek, pada tahun 60-an dan dimuat dalam majalah Horizon. Berikut merupakan karya-karya dari Umar Khayyam. Para Priai tahun 1992, Jalan Menikung tahun 2000, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan tahun 1972, Sri Sumarah dan Bau tahun 1975, Seni Tradisi Masyarakat kumpulan esai pada tahun 1981, dan Parta Karma, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. Umar Khayyam termasuk banyak yang melakukan terobosan dalam bidang kehidupan yang melibatkan dirinya. Sewaktu menjadi Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1969 sampai 1972, ia mempelopori pertemuan antara kesenian modern dan kesenian tradisional. Pada saat menjadi dosen di alma maternya, ia mengembangkan studi sosiologis mengenai sastra, memperkenalkan grounded dengan pendekatan kultural untuk penelitian sosial, memberikan inspirasi bagi munculnya karya-karya seni kreatif yang baru, baik di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, seni pasar, mendiri 1000 Kunang-Kunang di Manhattan merupakan judul kumpulan cerpen dari Umar Khayyam. Pada tahun 1972, kumpulan cerpen ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Nah, pada tahun 2003 diterbitkan kembali oleh Graffiti Press Jakarta pada tahun 2003. Di dalam kumpulan cerpen ini memenangi hadiah tahunan dari majalah Horizon untuk masa 1966 sampai 1967. Dalam kumpulan cerpen ini tertulis sejumlah cerita pendek, yakni 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Istriku Madam Siklit dan Sang Raksasa, Sibyl, Secangkir Kopi dan Sepotong Donat, Chef Sitting Bull, dan Der Geist Tatum. Cerpen yang memenangkan penghargaan di majalah Horizon yakni cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Berdasarkan tulisan Sunoto Surodibroto yang termuat pada berita Buana 9 Juni 1985 tentang proses penulisan Umar Khayyam yang berbunyi demikian. Pada liburan musim panas tahun 1961, saya mulai menulis cerita-cerita saya tentang orang-orang kota New York. Cerita saya yang pertama adalah cerpen atau short story yang diilhami oleh suatu perampasan tas seorang wanita oleh seorang pemuda negro yang saya saksikan dari jarak yang jauh pada sebuah taman. Peristiwa itu sangat mengejutkan saya. Perampasan di siang hari bolong, di tengah keramaian kota dunia, di depan hidungku lagi. Nah, cerita tersebut merupakan menjadi inspirasi dalam terciptanya cerpen Der Geist Tatum. Cerita kedua hingga ke-6 semuanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya di kota itu. Wawasan dan renungan, kenangan, harapan, emosi. Dalam cerpen Umar Khayyam, tokoh-tokohnya adalah manusia nyata. Ia lebih menekankan manusia yang serba terasing
Jika diamati secara menyeluruh, kumpulan cerpen Umar Khayyam ini membawa nuansa baru dalam khazanah kesusastraan Indonesia. Bentuk ceritanya yang mengalir secara indah memaparkan segi-segi yang hakiki dari suasana batin manusia secara universal. Berlatarkan kota New York yang benar-benar metropolis, tidak saja sebagai latar yang mendekorkan cerita, tetapi tampil sebagai jiwa cerita, di mana manusia yang tidak saling menghiraukan satu sama lainnya tersua dalam cerita Istriku Madam Siflit dan Sang Raksasa, yang merupakan efek metropolis yang selalu mendapatkan individu lainnya. Umar Khayyam telah bertindak sebagai orang luar yang menulis tentang orang-orang Amerika, tetapi ia menggambarkan dengan cukup kena tentang suatu bangsa yang ditolaknya, baik dari segi ras maupun segi asusila. Adapun dari aspek struktur, pandangan Umar Khayyam juga tertampil dalam 4 cerita yang lain. Umar Khayyam melalui karya fiksinya telah berhasil mengungkap sedikit dari kesadaran suatu kelas dalam masyarakat tentang diri dalam jangka waktu 4 dasawarsa lebih. Dalam cerpen-cerpen Umar Khayyam, kita bisa melihat bahkan percakapan-percakapan itu demikian nyata. Ia tak hanya mengajak kita, pembacanya, untuk bercakap-cakap, tetapi juga mengajaknya untuk membiarkan tokoh-tokohnya juga bercakap-cakap. Kita bisa melihat atau merasakan betapa gentingnya kebutuhan mereka untuk melakukan perbincangan, penuh hasrat untuk menemukan teman ngobrol, dan kita ada untuk memberikan diri sendiri sebagai pendengar sekaligus pencipta narasi sendiri melalui cerita mereka.